Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah Etika Profesi yang diselenggarakan di perkuliahan semester 5 bersamaan dengan pelaksanaan magang industri. Semoga mahasiswa bisa tetap fokus melaksanakan tugas dan menjalankan perkuliahan yang berlangsung. Perkuliahan ini akan diampu oleh saya, Novita Asmailahi, dosen dari jurusan Teknik Elektronika, di mana selama ini saya mengampu mata kuliah Ilmu Fisika. Nantinya saya akan mengirimkan materi-materi dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PPT kepada mahasiswa atau juga PDF untuk dapat dibaca dan didengarkan penjelasannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan classroom untuk masing-masing kelas, yaitu kelas 3B dan 3C, untuk dapat masuk ke classroom dengan kode tersebut yang telah saya tuliskan, sehingga nantinya apabila ada pengumuman ataupun hal-hal yang diperlukan lainnya, mahasiswa dapat berkomunikasi langsung dengan saya melalui classroom tersebut. Nah, sebelumnya mungkin ada mahasiswa yang belum kenal dengan saya. Jadi saya itu asalnya dari Lampung, lahir tahun 92 dan lulusan pendidikan terakhir saya dari Ilmu Fisika Universitas 11 Maret. Nomor HP saya dan email juga telah saya tuliskan sehingga jika mahasiswa membutuhkan komunikasi langsung dapat menghubungi saya melalui nomor handphone yang tertera ataupun juga menuliskan di classroom yang telah saya berikan kodenya. Mata kuliah tentang etika profesi akan membahas nantinya tentang etika, norma, peraturan, akhlak, dan juga tingkah laku dari manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan dan juga dalam kehidupan tempat kerjanya. Nantinya etika profesi ini akan dikaitkan dengan etika kita ketika kita berada di lingkungan pekerjaan. Apa sih etika itu? Biasanya etika akan mencakup seluruh peraturan, nilai, norma, dan akhlak yang ada di sekitar kita. Apakah peraturan antara orang yang satu dengan yang lain itu sama? Biasanya tidak, biasanya akan berbeda. Sehingga ketika kita berada di sebuah lingkungan tertentu, etika dan kode etik yang berlaku juga akan berbeda. Peraturan yang ada di lingkungan tersebut akan berbeda, nilai yang dikandung dalam lingkungan tersebut juga berbeda. Yang biasanya terjadi di mahasiswa, mungkin kalau untuk yang sekarang sedang magang tidak terlalu bermasalah ataupun pernah bermasalah tapi sudah lewat ya. Biasanya mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen, terutama sebelum berangkat magang, biasanya ada hal-hal yang sedikit berbeda. Menurut mahasiswa mereka sudah bertanya ataupun menghubungi dosen dengan cara yang sangat sopan. Tapi dalam sudut pandang dosen, ternyata apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak beretika. Itulah yang menjadi perbedaan dari peraturan ataupun kode etik yang dianut oleh mahasiswa dan dosen. Dan ini harus dipelajari. Jadi, ketika kita meminta orang lain untuk beretika, maka kita juga harus memiliki nilai dan norma yang sama dengan orang tersebut. Ketika kita berada di kampus, nilai dan kode etik yang diinginkan dan dianut oleh dosen, itulah yang harus diajarkan kepada mahasiswa. Maka biasanya nih, dosen-dosen akan marah kepada mahasiswanya ketika mahasiswa tersebut dianggap tidak sopan. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa tersebut lupa ataupun lalai dengan kode etik yang ada di dalam dunia akademik, di dalam kampus. Begitupun ketika mahasiswa atau kalian magang di dunia industri yang notabene-nya adalah tempat baru bagi kita, bagi kalian sebagai mahasiswa magang industri, bertemu dengan orang lain yang juga baru dengan metode yang baru, di mana di dalam magang industri, di dalam lingkungan pekerjaan, kita dituntut untuk menjadi profesional, untuk bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Walaupun nantinya di dunia magang industri pasti akan tetap diajari, tapi kita dituntut untuk bisa menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Maka di situ etika ataupun kode etik dari
tempat tersebut, nilai dan norma yang berlaku di tempat tersebut, di lingkungan kerja tersebut harus diperhatikan dan diamati serta dipelajari baik-baik, sehingga tidak akan ada miskomunikasi ataupun miskonsepsi antara pelaksana magang industri atau mahasiswa dalam hal ini dengan pemilik industri ataupun pekerja dan karyawan yang ada di dalam industri tempat kalian magang. Mata kuliah etika profesi ini sendiri dilaksanakan sebagai bekal dan acuan dalam pembentukan nilai dan norma serta moral mahasiswa peserta magang industri, sehingga mahasiswa bisa menjadikan etika tersebut sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku baik dalam lingkungan kerja maupun juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses berpikir untuk melaksanakan etika profesi ini merupakan menjadi sebuah landasan dari mahasiswa yang nantinya akan bekerja dan juga keluar dari kampus, kemudian terjun ke dalam dunia industri. Tujuan diadakannya mata kuliah ini juga agar mahasiswa mampu memilah perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga mahasiswa dapat mengatur hubungan dengan orang lain. Etika profesi juga dapat dijadikan bahan dalam penilaian terhadap kepribadian orang lain dan juga untuk menegaskan peraturan yang ada di tempat tersebut atau di tempat kerjanya, baik di lingkungan sehari-hari, dimanapun kalian berada, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial, dan juga memberikan dampak positif di dalam dunia kerja. Nah, kita mungkin bisa membedakan antara orang-orang yang memiliki etika dan orang-orang yang tidak memiliki etika. Sehingga ketika kita mengatakan seseorang itu punya etika, seseorang ini tidak beretika, berarti ada nilai, ada norma yang kita jadikan acuan untuk menilai orang tersebut. Dan juga etika ini sendiri ternyata bisa digunakan sebagai penegasan peraturan, di mana peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat bisa ditegaskan dengan kode etik yang berlaku dalam tempat tersebut, baik di lingkungan maupun di dalam dunia pekerjaan. Sehingga mahasiswa nantinya akan punya nilai lebih ketika kalian menerapkan etika profesi. Apakah etika profesi ini harus saklek seperti yang ada di dalam peraturan? Tidak. Yang namanya etika profesi ini adalah behavior atau kebiasaan ataupun juga tingkah laku yang baik. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kalian memperlakukan orang lain dengan sopan, santun, dan penuh rasa hormat. Karena bukan untuk menjilat ataupun meminta kebaikan dari orang lain, tapi dengan menunjukkan etika yang baik, orang akan menilai kalian bahwa diri kalian adalah seseorang yang dapat dipercaya dan dapat diberi tanggung jawab dalam dunia pekerjaan. Itu tadi pengantar dari etika profesi yang akan kita selenggarakan selama kurang lebih 6 minggu ke depan. Nah, di dalam mata kuliah etika profesi ini sendiri ada 4 poin yang harus kalian penuhi, yakni untuk mendapatkan nilai 100%, kalian harus memenuhi tugas UTS dan UAS ya, maaf ini bukan UTS tapi UAS. Jadi bobot UTS dan UASnya akan sama 30% dan 30%. Sedangkan bobot tugas saya beri nilai terbesar karena nantinya etika kalian ataupun apa yang kalian kerjakan selama berada di magang industri akan saya lihat dari bobot tugas yang saya berikan kepada kalian. Dan juga nantinya mahasiswa harus mengisi daftar hadir ataupun presensi pada Google Formulir yang telah disediakan oleh jurusan. Jadi jurusan telah menyediakan Google Form untuk mengisi daftar hadir yang harus kalian isi sesuai dengan jadwal mata kuliah yang telah diberikan. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komen. Saya belum pasti apakah akan mengirimkan video ini di Google Classroom atau di e-learning, tapi silahkan di platform manapun apabila kalian memiliki pertanyaan terhadap kuliah etika profesi nantinya silahkan ditanyakan di platform tersebut. Sebagai penutup dari pengantar
mata kuliah etika profesi ini saya menuliskan sebuah quote dari George Bernard Shaw, di mana dia mengatakan bahwa hidup itu bukan tentang menemukan diri kalian, tapi hidup itu adalah tentang membentuk atau menciptakan diri kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, etika profesi ini diharapkan bisa membentuk dan juga menciptakan diri kalian yang lebih baik lagi, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial kalian. Sekian kuliah pengantar etika profesi pada kali ini. Semoga mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan magang dapat menjalankan magangnya dengan lancar, sehat, dan kondusif, sehingga goals yang diharapkan ataupun output yang diharapkan dari magang industri dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.